Baik, izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Debbie Alenta dengan NPM 231011087. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi perkara pepailitan, yaitu PT Sunprima Nusantara Pembiayaan PT SNP sebelumnya mengajukan permohonan PKPU terhadap permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan nomor 52 garing PDT Sus PKPU garing 2018 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Namun kemudian PT SNP dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 52 garing PDT Sus PKPU garing 2018 garing PN Niaga Jakarta Pusat Junto nomor 10 garing PDT Sus pailit garing 2018 garing PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 26 Oktober 2018. Sejak putusan pailit diucapkan, seluruh pengurusan dan pemberesan harta beralih kepada kurator. Kurator kemudian menemukan adanya dana pemilik PT SNP pada berbagai rekening bank dengan total 50.852.560.604 rupiah yang merupakan bagian dari Boydel Pilot. Dana tersebut berasal dari hasil penagih piutang konsumen PT SNP selama masa PKPU. Di sisi lain, PT Bank Panin Indonesia Tbk melaporkan direksi dan komisaris PT SNP kepada Barreskrim Polri atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat, penggelapan, penipuan, dan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan laporan tersebut, tergugat Barreskrim Polri melakukan penyitaan terhadap rekening-rekening PT SNP yang tersebar di beberapa bank seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank Sinarmas, dan Bank BJB. Penyitaan dilakukan berdasarkan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri dan surat perintah penyitaan yang sah menurut KUHP. Setelah proses pidana berjalan sampai tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui putusan nomor 1004K garing PIT garing 2022 tanggal 28 November 2022 memutus perkara pidana terhadap Leo Chandra dan dalam amar putusannya menyatakan barang bukti tertentu dirampas untuk negara. Kurator kemudian mengajukan gugatan lain di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena menganggap penyitaan dan penguasaan uang sitaan tersebut merugikan Boydel Pilot dan para kreditor PT SNP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandani Sepi Permatarindu dengan NPM 2352011074. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kronologi perkara yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, berdasarkan laporan pidana tersebut, tergugat 1 Barreskrim Polri melakukan penyitaan terhadap beberapa rekening PT SNP yang tersebar di beberapa bank seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank Sinarmas, dan BJB. Penyitaan dilakukan berdasarkan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri dan surat perintah penyitaan yang sah menurut KUH Perdata. Setelah proses pidana berjalan sampai tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui putusan nomor 1004 garing K garing PIT garing 2022 tanggal 28 November 2022 memutuskan perkara pidana terhadap Leo Chandra dan dalam amar putusannya menyatakan barang bukti tertentu dirampas untuk negara. Kurator kemudian mengajukan gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena menganggap penyitaan dan penguasaan uang sitaan tersebut merugikan Bandel Pilot dan para kreditor PT SNP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najrona Kahuti dengan NPM 230111419. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan mengajukan gugatan dan dasar hukumnya. Kurator mengajukan gugatan karena berpendapat bahwa uang sebesar 50 sekian miliar merupakan harta pilot yang secara hukum harus dikuasai kurator demi kepentingan para kreditor PT NSP. Dasar hukum yang digunakan penggugat adalah 1. Pasal 1 ayat 1, Pasal 21, dan Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan. Kurator menyatakan bahwa sejak debitor dinyatakan pilot, debitor kehilangan hak menguasai hartanya dan seluruh pengurusan harta pilot menjadi kewenangan kurator. 2. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan.
Kurator berpendapat bahwa gugatan ini termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan harta pilot sehingga menjadi kewenangan pengadilan niaga. Yang ketiga adalah tindakan penyitaan dianggap melawan hukum. Penggugat mendalilkan bahwa penyitaan pidana terhadap Budel Pilot merupakan kreditor. Penggunaan kembali barang sitaan untuk perkara pidana lain dilakukan tanpa penyitaan baru, dan tindakan tergugat bertentangan dengan KUHAP. 4. Barang sitaan harus dikembalikan. Penggugat juga berpendapat bahwa barang sitaan seharusnya dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, yaitu kurator, karena dana tersebut merupakan harta pilot PT SNP. Perkenalkan, nama saya Kamala Aziza dengan NPM 23 120111328. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan majelis hakim menolak gugatan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim justru menolak dalil penggugat dan menyatakan bahwa tindakan penyitaan oleh aparat penegak hukum bukan merupakan perbuatan melawan hukum. 1. Pengadilan niaga tetap berwenang. Majelis hakim menyatakan bahwa perkara gugatan lain-lain memang termasuk ruang lingkup pengadilan niaga karena berkaitan dengan kepailitan dan harta pilot. Namun, meskipun pengadilan niaga berwenang memeriksa perkara ini, bukan berarti seluruh dalil penggugat dapat dibenarkan. 2. Sita pidana dapat dilakukan terhadap harta pilot. Pertimbangan terpenting hakim terdapat pada penerapan pasal 39 ayat 2 KUHAP. Majelis hakim menyatakan bahwa benda yang berada dalam sita karena perkara perdata atau pilot tetap dapat disita untuk kepentingan penyidik, penuntut, dan pemeriksaan pidana. Artinya, walaupun uang tersebut merupakan modal pilot, hukum pidana tetap memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan sita pidana apabila berkaitan dengan tindak pidana. 3. Barang bukti telah dirampas untuk negara. Hakim juga mempertimbangkan pasal 45 ayat 2 KUHAP yang menyatakan barang sitaan dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak, kecuali apabila dalam putusan hakim dinyatakan dirampas untuk negara. Dalam perkara ini, majelis hakim menemukan bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 1004 K/Pit/2022 telah menyatakan barang bukti tertentu dirampas untuk negara. Karena itu, penguasaan uang sitaan oleh tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat 1 dianggap sah menurut hukum. 4. Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim menyimpulkan bahwa penyitaan dilakukan berdasarkan izin pengadilan, tindakan penyitaan sesuai KUHAP, dan pelaksanaan perampasan dilakukan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, tindakan para tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum. 5. Putusan pidana harus dihormati. Majelis hakim juga menegaskan bahwa putusan pidana yang telah ingkrah wajib dilaksanakan, dan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara tetap menjadi kewenangan jaksa sebagai eksekutor. Dengan demikian, walaupun ada kepailitan, pelaksanaan putusan pidana tetap harus dijalankan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Stefani dengan NPM 23 120111288. Di sini saya akan menjelaskan terkait akibat hukum dari adanya putusan tersebut. Yang pertama, akibat hukum yang dirasakan oleh debitor. Debitor tetap kehilangan hak untuk menguasai hartanya sejak dinyatakan pilot. Kemudian terhadap kreditor, putusan ini tentu saja merugikan kreditor karena harta tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam bundle pilot. Yang ketiga, terhadap kurator, putusan ini memberikan batasan kurator dalam mengurus harta pilot milik debitor karena hal tersebut telah menjadi kewenangan pidana dan berkekuatan hukum tetap. Sekian penjelasan analisis putusan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.